Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah nggak sih Anda merasa pas mulai kerja di tempat baru, atau mungkin lagi siap-siap nih, ada rasa campur aduk? Semangat iya, tapi kok tekanannya juga lumayan ya? Banget, itu umum banget. Nah, sumber kita kali ini, buku yang udah jadi klasik ya, The First 90 Days dari Michael Watkins, itu menekankan banget krusialnya 3 bulan pertama ini. Katanya mirip 100 hari pertama Presiden Amerika gitu loh. Apa yang Anda lakukan di awal, itu bisa nentuin sukses atau gagalnya ke depan. Betul. Analoginya pas itu. Jadi, di diskusi mendalam kita kali ini, kita mau coba gali nih kerangka kerja dari buku Watkins ini. Misinya yaitu, bantu Anda semua mempercepat transisi kepemimpinan. Nggak peduli deh di level manapun Anda berada sekarang. Iya, penting banget itu. Karena masa transisi ini kan unik ya, periode penting tapi sekaligus ya ampun rentan banget. Anda belum punya hubungan kerja yang solid gitu. Pemahaman detail soal peran baru juga masih terbatas lah. Masih meraba-raba ya istilahnya. Persis. Dan sumber kita ini ngasih data yang jujur cukup bikin kaget sih. Rata-rata manajer level menengah itu butuh waktu sekitar coba tebak 6,2 bulan. Hah? Serius? Serius? 6,2 bulan buat sampai ke titik yang namanya titik impas atau break-even point. Itu titik di mana kontribusi Anda baru mulai ngasih nilai bersih buat perusahaan setelah ngitungin investasi yang udah dikeluarin buat Anda. Waduh, 6 bulan lebih. Itu lama juga ya. Berarti 90 hari pertama ini benar-benar jadi kayak, kesempatan emas buat motong waktu ke titik impas itu dong. Langsung kerasa tekanannya, beneran deh. Tepat sekali. Makanya kerangka Watkins ini tujuan utamanya ya bantu Anda nyampe titik impas itu lebih cepat. Ini bukan cuma soal gimana caranya biar nggak gagal, ya itu penting sih. Tapi lebih jauh lagi, di gimana potensi penuh Anda bisa keluar secepat mungkin. Biar nggak ngendap terlalu lama gitu ya potensinya. Betul. Karena sering banget akar kegagalan di peran baru itu justru yaitu ketanam di kesalahan-kesalahan atau momentum yang hilang pas bulan-bulan awal. Dan uniknya, seperti yang Anda bilang tadi, panduan kepemimpinan yang umum itu seringnya asumsi pemimpinnya udah mapan, udah settle. Jarang banget ada panduan spesifik buat navigasi transisinya itu sendiri. Watkins coba isi kekosongan ini. Oke, menarik nih. Watkins kan ngasih beberapa proposisi fundamental ya soal transisi ini. Coba kita bedah satu-satu yuk. Yang pertama, katanya kegagalan itu bukan semata-mata salah pemimpinnya atau situasinya yang jelek. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini poin krusial banget. Gagal itu seringnya hasil dari interaksi yang kompleks. Interaksi antara situasi yang dihadapi, kan ada peluang, ada jebakan juga. Sama individunya yang punya kekuatan, tapi juga kelemahan masing-masing. Oh, jadi bukan hitam putih ya? Bukan salah orangnya atau salah tempatnya aja? Bener, bukan cuma orangnya nggak cocok atau wah situasinya emang nggak mungkin. Tapi gimana kombinasi keduanya itu main. Ngerti dinamika ini aja udah langkah awal yang penting banget. Oke, masuk akal. Jadi, kenal diri sendiri, sama kenal medan perangnya, sama pentingnya. Terus, proposisi kedua, katanya ada metode sistematis buat mempercepat transisi. Ini maksudnya kayak ada resep baku gitu atau gimana? Bukan resep baku yang satu ukuran pas buat semua sih. Lebih ke arah kerangka kerja sama pendekatan yang, terstruktur. Kuncinya itu di kemampuan kita buat diagnosa situasi dengan cepat. Terus, nah ini penting nih, nyocokin strategi kita sama tantangan yang ada. Contohnya gimana tuh, biar lebih kebayang? Misalnya gini, mimpin tim yang butuh turnaround, yang kinerjanya jelek banget dan perlu dibenahin total, itu kan jelas butuh pendekatan yang beda banget dibanding ngambil alih tim yang udah oke, udah stabil, kinerjanya tinggi. Nah, metode sistematis ini bantu Anda milih strategi yang pas buat situasi spesifik itu. Oke. Jadi tergantung kondisi tim atau perusahaannya ya? Masuk akal. Selain strategi yang pas, kayaknya ada elemen lain yang juga ditekankan banget ya. Soal momentum, bener gak? Betul sekali, itu proposisi ketiga. Tujuan utama di 90 hari pertama itu ya bangun momentum positif. Ini soal nyiptain siklus sukses. Anda bikin kemenangan-kemenangan kecil dulu, early wins gitu. Ini kan bangun kredibilitas Anda ya kan? Iya. Biar orang percaya. Nah, kalau udah kredibel, pintu dukungan buat inisiatif yang lebih gede jadi kebuka. Sebaliknya, kalau di awal udah salah langkah atau lamban, wah itu bisa nyiptain siklus negatif. Kredibilitas hilang, resistensi naik, nah itu susah banget dibalikinnya. Jadi momentum awal ini, berharga banget.
Ngomong-ngomong soal momentum dan kredibilitas, ini nyambung dong ya ke proposisi keempat, yang bilang kalau transisi itu sendiri sebenarnya momen pengembangan kepemimpinan yang intens. Tepat. Pas transisi itu kan Anda dipaksa keluar dari zona nyaman. Mesti cepet belajar, diagnosa masalah, adaptasi sama budaya baru, bangun hubungan, ngambil keputusan, padahal infonya mungkin terbatas. Ini kayak gym kepemimpinan yang intensitasnya tinggi banget. Watkins bilang, kemampuan transisi ini tuh keahlian. Sesuatu yang bisa dipelajari, bisa diasah, bukan sekedar untung-untungan tenggelam atau berenang. Bisa dilatih ya berarti ya. Dan proposisi terakhir nih, ini menyoroti manfaatnya kalau organisasi secara keseluruhan itu pakai kerangka kerja transisi yang standar. Jadi ini bukan cuma buat individu pemimpin barunya aja. Iya, ini penting buat skala organisasi. Coba bayangin, kalau ada kerangka kerja dan bahasa transisi yang sama di seluruh perusahaan, komunikasi antara pemimpin baru, atasannya, rekan kerjanya, anggota timnya, itu jadi jauh lebih efektif kan? Pastinya, jadi nyambung semua. Proses orientasi, dukungan, itu bisa lebih terstruktur. Jadinya bisa mempercepat integrasi pemimpin baru, dan ya ujung-ujungnya ngurangin risiko kegagalan di seluruh perusahaan. Nah, ngomongin risiko nih, sumber kita kan juga nyinggung tantangan khusus buat pemimpin yang direkrut dari luar. Katanya tingkat kegagalannya lumayan tinggi ya, bisa 40-50%. Kenapa kok resiko mereka lebih gede? Apa yang sering kelewat? Penyebab utamanya itu kurangnya pemahaman soal medan internal. Kan mereka belum familiar ya sama jaringan informal, sama politik kantor, norma budaya yang nggak tertulis. Plus mereka belum punya modal kredibilitas awal yang biasanya dimiliki orang internal yang dipromosiin. Oh iya, bener juga ya. Orang dalam kan udah dikenal. Pendekatan yang terstruktur dan proaktif selama 90 hari pertama itu. Apalagi buat mereka yang datang dari luar. Oke. Jadi jelas banget ya pentingnya pendekatan terstruktur ini. Buku Watkins sendiri, kayak yang kita bahas, itu kan nawarin semacam peta jalan gitu ya. Basisnya 10 tantangan utama yang umum dihadapi pas transisi. Hal-hal kayak promosikan diri Anda, percepat pembelajaran Anda, sesuaikan strategi dengan situasi, dan lain-lain. Kita nggak akan kupas semua tantangan itu sih, tapi ini ngasih gambaran lah kalau ada langkah konkret yang bisa diambil. Jadi kesimpulannya ya, 90 hari pertama itu memang periode yang penuh tekanan. Krusial banget, sangat menentukan. Tapi kabar baiknya, ini bukan berarti kita pasrah aja sama nasib. Dengan pakai pendekatan yang terstruktur, disiplin, kayak yang dijelasin Watkins, Anda itu bisa secara signifikan ningkatin peluang sukses, bisa capai titik impas lebih cepat, dan bangun fondasi yang kuat buat peran baru Anda. Tepat sekali. Jadi, memahami prinsip-prinsip ini tuh relevan banget buat Anda semua, siapapun yang lagi atau mungkin akan menghadapi transisi. Ini bukan cuma teori doang, tapi alat praktis buat bantu Anda ngelola perubahan ini biar lebih efektif, biar kurva belajarnya makin cepat naik, dan bisa ngasih dampak positif lebih awal. Nggak peduli di level manapun Anda sekarang. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini akarnya dari proposisi pertama Watkins tadi. Kalau Anda coba inget-inget lagi pengalaman transisi Anda di masa lalu, coba dipikirin interaksi antara situasi spesifik yang Anda hadapi waktu itu sama kekuatan dan kerentanan pribadi Anda. Nah, faktor mana dari interaksi itu yang menurut Anda paling ngaruh dalam nentuin sukses atau gagalnya Anda waktu itu? Coba direnungkan sejelak ya.